Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Sebab dialah yang layak disembah. Sebab dialah yang layak diagungkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dalam ibadah kesucian Korop 1 Jakarta secara online. Dan saya yakin dan percaya, kita semua akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mengawali ibadah kita, saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 150 ayat yang pertama hingga sampai pada ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia dengan sesuai kebesaran yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dengan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah Allah yang kita sembah dan kita agungkan. Biarlah hanya dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini, kita benar-benar mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ku masuk ruang yang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Kita lagi pujian ini. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami patut menaikkan puji dan syukur berterima kasih hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah sumber dan kekuatan bagi kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kesucian Korop 1 Jakarta ini ke dalam tangan-Mu.
Berkatilah kami yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengagungkan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami minta biskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Yesus yang luar biasa, yang telah memberkati kehidupan kita, di mana dalam keadaan-keadaan yang sekarang dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Tapi kita bersyukur, berterima kasih bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita menaikkan pujian yang mengatakan, hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Haleluya. Hidup bersama Yesus, kita pasti berbahagia. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita di tiap-tiap hari yang kita jalani hingga sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk saudara sekalian untuk menyampaikan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita menjalani hidup ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Pasti kita merasa takut dan khawatir bagaimana hidup ini. Tetapi kita mengamini dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan melihat nyanyian Bala Keselamatan nomor 137 yang mengatakan kalau kita jalan dalam terang Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Berjalan dengan Yesus, kita mempunyai keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Pada saat bulan Maret dimulainya pandemi, saya dan keluarga di rumah saja
Bagi saya, hal ini adalah satu hal yang baru yang sangat tidak bisa saya nikmati. Karena saya biasanya pulang ke rumah itu setelah tengah malam. Tapi saat ini saya harus di rumah terus-menerus tidak keluar. Dan membuat hidup saya ini berubah. Saya merasa seperti tersisa. Saya biasanya di luar, menemuin teman-teman saya, mencari hal-hal yang bisa membawa hidup saya berinteraksi dengan banyak orang. Dan kalau memungkinkan saya membawa banyak orang, tahu siapa saja yang mau mendengar cerita saya tentang Yesus. Dan juga saya tidak bisa ke gereja. Hati saya begitu sedih. Sehingga saya tidak bisa menerima. Saya tidak bisa keluar rumah. Tetapi saya punya Yesus, Sang Juru Selamat. Saya berdoa, bertanya, biarlah Tuhan memberi hikmat kepada saya, agar saya dapat menerima keadaan ini. Hidup saya berubah total. Memang berbulan-bulan saya harus lalui, tapi banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran saya. Karena saya mengandalkan doa, Tuhan memberi satu pemahaman kepada saya. Saya harus bersabar dan menerima semua ini. Secara kedagingan memang berat bagi saya, tetapi saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam semua ini karena pandemi ini. Bulan Agustus, setelah berbulan-bulan saya lalui dalam rumah, itulah bulan yang begitu sangat menderita bagi saya pribadi, karena sangat panas sekali bulan Agustus saat itu Jakarta. Apalagi di depan rumah saya, di sebelah rumah saya itu ingin membangun dan merobohkan bangunannya sehingga debu berterbangan kemana-mana. Dalam suasana itu, istri saya kena sakit panas. Selalu yang ada dalam pikiran kami saat itu adalah corona. Kalau panas, apalagi batuk, flu, terus pikiran kena corona. Terus setelah itu saya kena juga panas, meriang, dan batuk. Anak saya sudah ketakutan dan menangis. Dan akhirnya dia juga terkena yang sama. Terus saya bilang, badan saya tidak enak. Saya meriang. Dan saya tidak bisa tidur berhari-hari. Terus anak saya kasih termometer kepada saya agar melihat berapa sebenarnya panas saya. Karena saya yang paling parah saat itu. Setelah itu saya melihat panas saya adalah 37,8 derajat Celcius. Saya langsung ketakutan. Wah, saya sudah kena corona. Terus anak saya bawa saya, menganjurkan supaya saya periksa. Dan kami periksa di sebuah laboratorium yang besar di Matraman itu, karena itu yang terdekat. Dan saya, di balik ketakutan saya berusaha agar saya tidak kena corona pada saat diperiksa. Jadi di WhatsApp sering saya baca ada minyak kayu putih, itu dapat merubah tes swab atau apalah, itu yang saya nggak mengerti. Jadi dengan akal saya sendiri, saya ambil minyak kayu putih, taruh hidung saya banyak-banyak sampai saya nggak tahu rasanya gimana. Terus saya minum 2 tetes,
Tapi keluarga saya tidak tahu. Itulah saking takutnya saya nanti dites kena corona. Saya langsung dibawa ke laboratorium dan dites. Saya menunggu dan saya berdoa terus agar Tuhan menolong saya. Saya takut kena corona. Jujur saya tidak tahu membayangkan bagaimana jadinya nanti. Setelah itu tunggu-tunggu nama saya dipanggil dan saya diambil darahnya 3 kali. Terus menunggu lagi dan akhirnya suruh pulang. Saya tanya anak saya, loh kenapa tidak hidung saya ditusuk-tusuk sama mulut saya itu diambil itunya kayak tes swab? Nggak perlu katanya. Saya pikir, waduh saya sudah punya angin. Udah bikin minyak kayu putih banyak-banyak di hidung sama di lidah. Akhirnya, hanya darah saya diambil. Tapi sudahlah, saya pulang bersama anak saya. Katanya hasil tesnya akan ketahuan besok. Nanti akan dikirim ke laboratorium yang sudah kami tentukan juga karena ada teman saya seorang apoteker dan seorang ahli obat Cina juga. Kami konsultasi ke sana dan dibilang biar kirim ke sini itu adalah juga mereka ada hubungan juga dengan laboratorium itu, dan besok siangnya dikirim ke teman saya, sahabat saya itu, dan mereka melihat hasilnya dan sahabat itu menelpon ke istri saya mengatakan bahwa hasil dari tes itu semua bahwa saya non reaktif. Istri saya mengatakan kepada saya kebetulan di atas, memang saya tinggal di kamar atas, istri dan anak saya di kamar bawah. Dia bilang dari bawah, Pak kamu non reaktif. Saya begitu senang. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya begitu takut sebelumnya, ternyata saya non reaktif. Tetapi saya sama anak saya dibilang tidak boleh turun ke bawah. Kalau mau makan nanti ditaruh di tangga. Karena siapa tahu itu harus ditunggu 10 hari. Karena walaupun hasil tesnya non reaktif, ada tertulis itu, tetap harus menjaga kemungkinan. Jadi saya tetap di atas. Saya terima saja karena saya merasa bahwa saya sudah tidak kena penyakit corona tersebut. Yang jadi masalah selanjutnya adalah panas. Apabila Agustus itu memang cuaca Jakarta sangat panas. Jam 12 sampai jam 3 saya di atas itu seperti direbus. Karena saya tidak di atas itu tidak ada AC. Istri saya pun merasakan itu. Saya WA kami walaupun satu rumah tapi kami berhubungan dengan WA. Saya bilang panas sekali di atas. Sudah sabarlah Pak, demi untuk kita semua. Dan itu berlalu. Saya berdoa kepada Tuhan. Bagaimanapun hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat hidup kita. Saya berdoa kepadanya. Saya berdoa, ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi jawaban dari semua ini. Saya kepanasan, saya tahankan. Kalau Tuhan mengizinkan hal ini, memang harus saya jalani. Saya ikut saja. Saya percaya Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi keluarga saya. Satu saat lewat 10 hari, akhirnya saya mendengar kabar dari istri saya bahwa anak saya mengajak kami sekeluarga pindah ke Jawa dulu sementara karena Jakarta berbahaya COVID-nya. Berita itu begitu mengenakan saya, karena saya rasa kami akan pindah dari suasana yang begitu panas Jakarta. Dan saya berterima kasih Tuhan, terima kasih jalan yang Kau berikan melalui anak saya. Dan saya akhirnya pindah ke Jawa, ke Purwokerto. Di sini udaranya segar dan saya bisa berolahraga. Saya mengucap syukur. Saya tahu apa yang saya inginkan tidak selalu Tuhan jawab, tetapi Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Saya pikir inilah yang
Inilah yang saya dapat. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Inilah kesaksian saya. Saya akan naikkan satu pujian sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik. Dia juru selamat yang indah. Dia membuat jiwa kita tenang. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku dimanapun tenang. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku dimanapun tentram. Ku perlukan juru selamat, bagai langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku dimanapun tentram. Bila Tuhanku membimbing, ku dimanapun tentram. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita diberikan kehormatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan melihat nyanyian nomor 10 dan nyanyian Bala Keselamatan nyanyian nomor 10 mengatakan, mari kita semua bersyukur pada Tuhan. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama dan kornya setelah pada ayat yang ketiga. Tiap-tiap hari besar kecintanya. Pujilah Allahku yang duduk di tahtanya, oleh segala makhluk syukur diberi padanya. Allah Bapa Putra serta Roh Suci-Nya, Tritunggal yang esa, yang kekal selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang bersama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga akan mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dan juga berdoakan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, berterima kasih atas kasih dan anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu Jemaat Korop 1 Jakarta sudah memberikan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Layakkanlah persembahan kami untuk pelebaran gerejamu yang ada di Korop 1 Jakarta ini ya Tuhan. Bapa surga, kembalikan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat Korop 1 Jakarta, di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah berkat Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan mereka. Bapa surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ditambahkan satu usia pada bulan ini ya Tuhan. Tuhan tambahkan umur panjang. Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan kami tahu penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan mereka. Bapa surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan mengenal bangsa dan negara kami. Tuhan mengetahui setiap kehidupan kami yang ada di bangsa negara kami ya Tuhan. Kami hanya memohon kepadamu ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Biar penyertaan Tuhan begitu sempurna akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Atas kasih dan pertolongan-Mu kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami bersyukur berterima kasih bahwa penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu tetap untuk selama-lamanya untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Mayor Yohanes Pani untuk kita sekalian. Biarlah kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita ulangi pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Bagi saudara yang kekasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan saatnya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sebelum kita mendengar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang baik dan cakap. Engkau Allah yang hidup, yang selalu melawat dalam kehidupan kami. Kami ada hingga pada saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tilik hati dan pikiran kami. Siapkan hati kami, agar hati kami layak di hadirat Tuhan. Karena itu ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan siap kami dapat terima. Kami dapat memahami, dapat mengerti karena kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Karena itu, tiliklah kehidupan setiap pribadi kami, dimanapun kami berada. Bahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau saja yang berkarya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Kebenaran daripada firman Tuhan pada hari ini menjelaskan dalam kehidupan yang terpuruk dalam kondisi yang krisis. Dan Tuhan memanggil seseorang adalah Yesaya untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan suara kebenaran. Karena itu firman Tuhan dengan judul orang yang berserah kepada Allah dipakainya. Orang yang berserah kepada Allah dipakainya. Saudara, jika kita mencermati dalam kehidupan ini, bagaimana Allah menilik hati pribadi lepas pribadi kita. Bahwa Allah begitu peduli. Bahwa Allah melawat kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kita. Tanpa celah, Dia menilik, memperhatikan setiap detik, setiap saat, setiap waktu.
dalam langkah kehidupan kita. Tapi apa yang menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Kita sering melakukan aktivitas, kita sering melakukan pelayanan Tuhan. Lalu kita mengklaim apa yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan itu sudah semaksimal mungkin. Bahkan menurut kita sudah yang terbaik. Tetapi kalau kita menyimak akan kebenaran firman Tuhan, kita menyimak akan kasih Allah dalam setiap pribadi kita, belum ada apa-apanya. Nilainya masih jauh sekali dengan segala perbuatan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Dia mau datang dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Dia ingin berkarya dalam setiap pribadi, setiap orang yang percaya, agar imannya diteguhkan terlebih dahulu. Pemahaman kebenaran firman Tuhan semakin hari semakin dalam dan semakin luas dipahami oleh orang-orang yang percaya. Sebagaimana kehidupan daripada Yesaya, Tuhan menilik kehidupannya, menyiapkan kehidupannya. Kita juga dapat melihat bagaimana Allah mengutus kita untuk di area publik. Karena itu sebelum kita terjun di tengah masyarakat, sebelum kita menjadi berkat bagi banyak orang, sebelum kita memperkatakan kebenaran daripada firman Tuhan, Tuhan merindukan kesiapan hati kita, pribadi lepas pribadi, sehingga hati kita siap untuk melayani Tuhan dengan sungguh dan benar. Pembacaan firman Tuhan, kalau kita menyimaknya, di sini Raja Uzia, raja yang luar biasa, dia memimpin Yehuda kurang lebih 50 tahun. Kemajuan kerajaan Yehuda begitu luar biasa secara administrasi, kemiliterannya luar biasa. Tapi apa yang terjadi pada waktu dia meninggal? Tidak ada tongkat estafet yang berkelanjutan dalam kepemimpinan. Maka terjadilah krisis yang luar biasa. Krisis yang mencekam karena politik tidak stabil, perekonomian tidak stabil, bahkan kehidupan terancam dengan invasi Mesir dan Asyur yang benar-benar menggoncangkan politik kehidupan. Kalau kita melihat dan mencermati akan kebenaran firman Tuhan ini, perlu seorang yang menyuarakan akan kabar baik, yang menyuarakan pengharapan. Begitu pula dalam kehidupan kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak mendengar informasi yang menyegarkan, informasi yang menakutkan, informasi yang mengkhawatirkan. Tapi sekarang suatu tantangan buat saudara dan saya. Siapkah kita menjadi berkat dalam kondisi yang sulit ini? Mampukah kita untuk memberitakan kabar baik itu? Kabar untuk pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tidak mudah hal ini. Di sini kita dapat melihat bagaimana Allah menguduskan setiap orang yang berserah kepadanya dan dipakainya, sehingga layak untuk melayani Tuhan. Kita juga melihat bagaimana kehidupan daripada Yesaya merespon akan panggilan ini. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Allah memilih Yesaya untuk menyuarakan kabar baik, untuk menyuarakan pengharapan
di dalam Allah yang hidup, yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Mari kita menyimak akan kebenaran daripada firman Tuhan. Allah melawat umatnya. Allah melawat kehidupan Yesaya. Perjumpaan dengan Yesaya begitu luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena Allah yang Maha Kudus melawat Yesaya untuk menugaskan dalam kehidupan Yesaya memberitakan kabar baik, untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Perjumpaan yang khusus, yang spesial dengan Allah yang kudus di dalam kehidupan Yesaya sangat berarti sekali, membawa satu dampak dalam kehidupan. Bahkan juga kita dapat melihat nama daripada Yesaya dari kata Yesayahu, Yahweh menyelamatkan. Nama itu mengabarkan perannya sebagai penyelamat. Pemberitaan firman Tuhan, kekaguman Yesaya terhadap Allah yang Maha Tinggi tak kala berjumpa di bait Allah. Mataku melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Dia merasakan kehadiran Allah begitu luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan bisa dikatakan merupakan titik awal pemberian tugas besar bahwa Yesaya akan dijadikan juru bicara Allah untuk kerajaan Yehuda secara khusus. Yesaya memahami bahwa kekudusan Allah bukan saja ada di bait suci atau di antara makhluk-makhluk surgawi, melainkan juga di bumi, di tempat Dia hadir, di mana perjumpaan Yesaya dengan Allah. Yesaya merasa gemetar sampai-sampai dia mengatakan, celakakah aku binasa. Aku ini seorang yang najis bibir. Pengakuan tentang keberdosaan yang tidak layak dalam hidupnya. Tapi dia dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Hal yang sangat istimewa, yang spesial, yang harusnya kita tidak layak tapi kita dilayakkan. Karena kasih anugerah di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Apakah dalam hidup pribadi kita sudah mengenal akan Allah yang hidup, Allah yang cakap, Allah yang peduli, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang memimpin langkah kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus? Sudahkah ada dalam bagian dalam kehidupan kita? Sudahkah Dia berkarya dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menyuarakan akan kebenaran firman Tuhan? Setelah perjumpaan Yesaya dengan Allah, yang kedua, pengudusan dan pengurapan. Di sini kita dapat melihat bahwa serafim menyentuh bara ke bibir Yesaya sebagai tanda pengudusan atau pengampunan. Seorang yang melayani Allah harus disucikan supaya layak mengemban tugas sebagai wakil Allah. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, yang harusnya kita kena murka Allah, tetapi karena kasih anugerah Allah, Dia melawat, Dia menguduskan dan melayakkan langkah kehidupan kita. Bahkan bukan hanya pengudusan, tapi pengurapan, yang berarti pencurahan otoritas untuk kita bertindak penuh demi nama Allah. Dalam rel yang benar adalah kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa menyatakan akan segala kebenaran daripada firman Tuhan. Pengudusan
juga mengacu pada pengalaman praktis karya Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Pengalaman sebagaimana kita yang telah jatuh dalam dosa, kita dipulihkan, kita ditarik dari lumpur dosa, kita dimerdekakan oleh darah Kristus yang menyelamatkan, yang meneguhkan iman dan panggilan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Allah mengurapi pribadi setiap orang, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan, hari lepas hari, untuk menjadi terang dan garam dunia. Dalam kondisi pandemik ini, banyak orang yang depresi, banyak orang yang putus asa karena penyakit, karena perekonomian, karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga suatu kesulitan yang begitu kompleks terjadi dalam kehidupan. Sudahkah kita saling memberkati satu dengan yang lain? Memberikan ketenangan, memberikan kesejukan dalam setiap tutur kata kita. Kalau kita telah dikuduskan dan diurapi, apapun kondisinya, kita akan dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, mandat ilahi sebagai juru bicara Allah. Bagaimana kita mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab orang percaya. Kita sudah diselamatkan, bagaimana menyelamatkan orang. Tapi yang terutama, sebagaimana kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana hubungan kita pribadi dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah sungguh dan benar? Kalau sudah sungguh dan benar, ada perjumpaan yang khusus, kita dikuduskan, kita diurapi, bahkan kita akan diberikan mandat dalam kehidupan kita, dalam tantangan kehidupan. Allah menantang kehidupan Yesaya, siapa yang mau diutus? Yesaya mengatakan, inilah aku siap diutus, siap bermitra dengan Allah yang memiliki isi dunia ini, untuk bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan bukan berarti hanya seorang hamba Tuhan atau opsir, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, di mana tugas dan tanggung jawab kita. Adakah kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, dalam kinerja kita? Adakah kepedulian kita kepada sesama satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan sehingga terbangun suatu persekutuan yang baik dan benar di mata Tuhan? Tidak mudah hal ini. Tapi jika kita bergandengan tangan dalam kehidupan orang-orang yang percaya dalam Kristus, kita akan dikuatkan. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita dapat melihat bahwa Allah memakai Yesaya untuk membawa umat Allah datang kepadanya. Ia dengan leluasa masuk ke dalam istana Raja Uzia, karena sebagai nabi pun ia dikenal memiliki pengetahuan dan memahami perpolitikan dunia yang ada. Jadi kita memang perlu memahami kondisi yang ada dalam dunia ini, gejolak perekonomian, gejolak politik. Kita harus tahu menempatkan diri. Kita harus tahu menyuarakan kebenaran firman Tuhan di mana tempat ladang yang sedang menguning, di mana tempat yang tandus, untuk kita memberikan pupuk, di mana lahan yang tandus dapat menjadi lahan yang subur untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Jadi satu pokok penting dalam Yesaya 6 ayat 1-9 menekankan penglihatan Yesaya tentang Tuhan adalah Raja. Ia adalah Raja segala raja, Tuhan semesta alam. Seluruh pemberitaan Yesaya menekankan tentang Tuhan sebagai Raja segala bangsa. Allah saja yang menjadikan sandaran dan sumber pengharapan kita, yang selalu menopang langkah kehidupan kita.
pada akhir daripada kebenaran daripada firman Tuhan ini ditegaskan, Tuhan datang dalam kehidupan saudara memperkenalkan diri. Apakah kita membuka hati? Apakah kita mengimani? Apakah kita mensyukuri segala sesuatu? Allah yang melawat terlebih dahulu dalam seluruh kehidupan kita. Dia mau melawat kita agar saudara dan saya memperoleh kebahagiaan kekal, agar saudara dan saya dapat melakukan suatu tanggung jawab, agar orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana kita berada, mereka juga diberkati melalui kehidupan kita yang sederhana, melalui kehidupan kita di tengah masyarakat, sebagai pekerja, sebagai pegawai negeri. Allah sedang memakai hidup kita. Dalam setiap saat Allah ingin agar kita membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan, agar kita membawa dampak damai sejahtera itu dalam segala kondisi yang ada, apapun terpuruknya, agar damai sejahtera ada di dalam hati, damai sejahtera ada di dalam persekutuan. Tuhan menguduskan dan melayakkan Yesaya untuk melayani. Kita dapat melihat hal ini, dibereskan terlebih dulu hidup kita, untuk kita dapat melayani Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Allah akan menopang, kuasa Roh Kudus akan membantu kita di dalam doa untuk kita bisa mengerti dan memahami, mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menjadi berkat orang lain, kembali lagi saya tegaskan, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah hidup kita penuh damai sejahtera dalam segala kondisi yang ada? Ada sukacita sehingga kita dapat mengalirkan aliran air hayat Tuhan kepada setiap orang. Tuhan memanggil kita untuk melibatkan diri dalam pekerjaannya. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Relakah kita dipakainya melaksanakan amanat agung, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Suasana di dalam persekutuan, di dalam tengah masyarakat, tatanan kehidupan kita penuh dengan ketertiban dan kedisiplinan. Salah satu yang sangat mendasar pada saat ini adalah penekanan mendisiplin diri dari protokol kesehatan. Disiplin diri dalam protokol kesehatan untuk kita tidak menulari orang lain, dan kita juga menjaga diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya, jika kehidupan kita berserah kepada Allah, kita dipakainya dengan luar biasa. Dalam kondisi apapun Allah menyertai. Meskipun di dalam lembah kekelaman, Dia menopang dan menuntun dengan gada dan tongkatnya. Dia memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang yang berseru di dalam Yesus Kristus, pasti memperoleh pengharapan yang kekal. Dan Dia, kuasa Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kita dan memampukan kita mempraktekkan segala kebenaran daripada firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan menjalani akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya yakin kita dimampukan untuk menjadi pejuang Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah sungguh baik dan cakap. Kebenaran firman Tuhan telah berhenti, tapi hamba yakin dan percaya kuasa Roh Kudus berkarya dalam setiap pribadi kita. Tuhan akan menuntun, memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan yang pada saat ini tidak memiliki pekerjaan atau di PHK. Kesulitan perekonomian yang semakin hari,
Mungkin bisa kami mengatakan mencekam dalam hidup kami. Tapi kami yakin Allah menyertai kami. Immanuel, Allah menopang kami. Engkau menuntun kami. Sehingga ada hikmat untuk kami berkarya dengan segala potensi yang ada yang Kau berikan. Untuk kami berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin Engkau memberkati kami. Bagi yang berbeban berat, kami yakin jika kami datang kepada Tuhan Yesus, Engkau akan berikan kelegaan. Meteraikanlah kebenaran firman Tuhan ini, agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mengenal hidup kami. Engkau telah menuntun dalam hidup kami pada saat ini dalam ibadah kesucian. Itu satu anugerah Tuhan. Dan kami yakin Engkau juga selalu menyertai dalam seluruh aktivitas kami. Hari-hari yang ada di hadapan kami yang penuh dengan misteri. Tapi kami yakin tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Kuasa Roh Kudus yang menerangi hati kami dan pikiran kami. Agar kami dapat mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati kepada Yesus Kristus. Dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah. Karena kasih Allah dilimpahkan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dan persekutuan Roh Kudus yang menuntun dan memimpin dalam kehidupan setiap orang percaya. Dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Amin. Tuhan memberkati.